hasil presentasi tadi, saya tentu berharap dari peserta ada yang mau ditanyakan. Nah, terus kemudian nanti akan dielaborasi oleh tim penguji kita pada hari ini. Saya persilakan dulu mulai dari peserta. Silakan bertanya. Kenapa memilih judul ini misalnya? Tadi sudah ya dijelaskan lokasinya. Nah, apa lagi yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan kan? Iya Pak. Iya, bertanya dong. Udah diikuti Pak. Udah diikuti dari awal. Sudah dibagi kan proposalnya? Filenya maksudnya? Tidak, Bu. Harusnya dibagi. Ini juga jangan-jangan peserta dadakan ini. Atau peserta Sleman? Jadi baik, saya kira untuk mengefektifkan kegiatan kita, saya minta ya Bapak Ibu yang hadir ya sebagai peserta pada hari ini diperhatikan penjelasan juga daripada tim penguji kita pada hari ini, sebab itu akan menjadi bahan tambahan untuk kita dalam rangka menyusun hasil karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Profesor Dr. Adia Handana MSI untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon peneliti dan partisipan yang saya hormati, durasinya 2010 telah mendengarkan pemaparan dari peneliti. Beberapa hal yang saya ingin sarankan ya terkait dengan nanti mungkin bisa mendukung kelancaran proses penelitian ini. Jadi peneliti akan calon peneliti akan melakukan penelitian dengan judul implementasi media pembelajaran berbasis game melalui PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar baik peserta didik. Ini apakah sebelum menyusun proposal ini calon peneliti sudah melakukan studi pendahuluan lalu memilih kelas 3 SD 294 Iya, baiklah langsung dijawab. Jadi sebelum saya menentukan judul ini saya mengobservasi terlebih dahulu sekolah tersebut, yang dimana masalah yang ditemukan dalam sekolah tersebut tentang guru atau pendidik kurang menerapkan inovasi pada pembelajarannya sehingga hasil belajar kurang baik, dan pendidik juga kurang berinovasi pada pembelajarannya karena menerapkan metode tradisional tanpa adanya inovasi terbaru. Dan ada data yang dimasukkan di latar belakang. Apakah misalnya hasil belajar baik peserta didik itu rendah? Terus ada mungkin data awal ada? Tidak, belum ada. Tidak ada juga dijelaskan hasil studi pendahuluannya di latar belakang? Tidak ada juga ya. Berarti ini kayaknya tidak jelas mengapa ini diteliti, mengapa ini urgen untuk diteliti, mengapa kelas 3 SD ini ya. Kemudian rumusan masalahnya, karena ini anak akan eksperimen ya, implementasi media berbasis teknologi PowerPoint ini dapat meningkatkan setelah tadi ya melihat gamenya, ini game yang ditampilkan adalah isinya instrumen tes.
Instrumen tes bukan konten pembelajaran. Jadi saya sarankan nanti apalagi tadi gamenya itu masih sulit untuk diaplikasikan. Pertimbangkan nanti. Jadi dari 3 game yang ada tadi di aplikasinya itu kita sudah lihat belum ada yang satu diantaranya yang lancar untuk diimplementasi. Nah, ini karena nanti kan eksperimen berarti ada treatment, jadi pretest, treatment, post test itu pada kelas eksperimen. Kalau tadi itu kita coba treatment tadi ya sepertinya susah ya. Kemudian kalau itu tadi game untuk meningkatkan pengetahuan, karena saya lihat di sini Anda mau ukur pengetahuan, sikap dan keterampilan, sepertinya bukan untuk karena hanya untuk mengukur pengetahuan. Itu. Sehingga saran saya, bagaimana kalau ada tekan tadi, coba ditampilkan tadi yang 3. Ya ini ada belajar, ini belajar ini ya yang bisa menambah untuk meningkatkan hasil belajar, maksudnya ketika ini diimplementasi. Tapi kalau ini tadi game dengan kuis, ini hanya instrumen tesnya untuk mengukur hasil belajar itu. Jadi pertimbangannya, apakah misalnya yang mau diimplementasi ini adalah pelaksanaan tes berbasis game ataukah pembelajaran. Jadi digunakan dulu itu yang itu belajar itu, lalu kemudian dievaluasi dengan menggunakan kuis dan game ini untuk mengukurnya. Ya, jadi ini pertimbangan. Gitu. Karena kalau gamenya kan tadi ular tangga itu hanya berupa instrumen tes. Kuisnya juga instrumen tes. Berarti bukan konten pembelajaran. Jadi instrumen tes. Menyeramkan. Ya. Instrumen tes. Yang juga belum jadi deh. Berarti semuanya R&D nih, pengembangan instrumen tes berbasis ular tangga. Kalau memang dia fokus ke ular tangga, kalau dia fokusnya nih toh, sisa dia buat dadunya, sisa buat tadi itu opsennya. Karena tadi kan belum ada opsen toh untuk dipilih. Yang satu tadi belum ada. Yang ada hanya jawaban benarnya saja semua. Berarti klik, diklik semua baru ditemukan jawaban benarnya. Tidak ada penskoran. Jadi kalau mau R&D ini pengembangan instrumen tes berbasis ular tangga, instrumen tesnya itu juga tadi yang satu yang kuis bagus. Itu tadi diklik dong Ya. nomor 2 itu. Nomor 2 dulu apa itu? Nomor Ada 2. soalnya di situ ya. Gitu. Ada soalnya. Nah, itu bagus. Tapi belum ada penskorannya ketika Nggak ada benar atau penskor. salah. Oh, dia hanya benar. Ya, benar tapi tidak tersimpan skornya. Sehingga nanti susah untuk diolah. Itu. Jadi kalau saya kemarin itu punya saya yang saya kembangkan, kalau anak jawab benar sudah ada skornya. Jadi terakhir itu dia bilang, hore Anda dapat 10, hore Anda dapat sekian, belajar lagi ya, sudah ada penguatannya malah. Tapi ini tadi berarti harus dikontrol satu-satu benarnya anak itu. Manual dan Jadi repot sekali. Tidak tersimpan skornya. Iya. Kalau itu kita mau sempurnakan, bagus sekali ini menjadi instrumen baku. Maksudnya tapi penelitiannya diubah, bukan eksperimen tapi pengembangan. Penelitian pengembangan. Besar Pengembangan instrumen tes berbasis ular tangga. Atau kayak itu tadi yang satu. Menarik juga yang satu tadi. Yang spin. Yang spin itu. Ini. Kalau ini spin game-nya, ya coba. Play. Las Vegas. Stop. Kelas 3 SD. Ya, jadi sisa mau dikembangkan di sini itu jawabannya. Karena anak menjawab, dijawab misalnya. Ini kalau diklik jawaban langsung muncul jawaban benarnya. Di situ kelemahannya.
jadi tidak ada peluang untuk anak untuk menjawab salah. Jadi ini kan namanya pengembangan, menambahkannya ke sesuatu yang sudah ada untuk menjadi lebih baik, lebih efisien, efektif untuk digunakan. Ini pertimbangan. Terus berikut, antara rumusan masalah dengan hipotesis belum dikonek kan di? Ya, artinya bahasa rumusan hipotesis sejalan dengan rumusan masalah. Sini, apakah implementasi media ini berbasis game dapat meningkatkan rumusan hipotesisnya itu kurang sinkron dengan rumusan masalahnya. Ya, ada peningkatan. Di sini tidak bertanya apakah ada peningkatan. Di hipotesis ada peningkatan atau tidak terdapat peningkatan. Jadi kalau misalnya kita mau hipotesiskan tidak ada peningkatan atau tidak terdapat peningkatan, berarti pertanyaan penelitiannya apakah terdapat peningkatan hasil belajar setelah ini. Jadi berarti hipotesisnya ini dibuat menjadi hipotesis kerja karena eksperimen. Ya, bukan mau uji diterima atau tidaknya. Kalau ini hipotesis 0A ini mau diuji diterima atau tidaknya. Dan ini kan eksperimen, bukan korelasi. Jadi rumusan hipotesisnya diperbaiki menjadi hipotesis kerja untuk eksperimen. Coba tampilkan Ki, kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir itu di halaman 7. Iya, ini nanda toh ada landasan normatif dan landasan yuridis. Pertanyaannya ini akan dipakai kayak ini nanti dalam menganalisis. Kemudian kedua, ini ada game melalui PowerPoint. Itu ada panah ke tanpa treatment. Apa maksudnya itu? Apakah kelas kontrol menggunakan juga game? Karena ada panah menunjuk, sama saja dengan kelas treatment. Tidak menggunakan. Tidak ya, hapus itu panahnya. Itu. Ya tahu nanti itu. Jadi artinya kelas treatment, kelas kontrol itu ya pakai game. jadi sebenarnya kalau kelas Ada treatment biasa, kelas kan? kontrol ya, Game. kontrol itu nanti. Kemudian ini, jadi yang jelas arah panahnya perlu dipikirkan kembali. Karena ini kan arah treatment ke tanpa treatment, masuk semua ke pretest. Lalu dari situ lagi keluar ke post test. Terlalu banyak panahnya. Lalu treatment ke hasil belajar, tanpa treatment juga kan ke hasil belajar ya. Dua-duanya akan dilihat dan dibandingkan nanti. Jadi seperti itu. Jadi nanti itu harus dihilangkan karena kelas kontrol tidak menggunakan, tidak diberi treatment game. Tidak ditreat. Ya, betul. Oke. Itu juga panah-panahnya dipertimbangkan. Kemudian saudara memilih ini, ada pernyataan di sini pretest, post-test, control group design. Kemudian dalam desain ini dua kelompok masing-masing dipilih secara acak atau random. Berarti randomize. Sementara di halaman 53 itu bukan random. Yang mana yang mau dipilih? Ya, kalau random berarti ada R di depannya kelas eksperimen, ada juga R di depannya kelas kontrol. Itu dalam desainnya. Gitu ya. Tapi ini kan memang tidak lagi di random karena dua kelas di populasinya. Populasinya 3A, 3B. Bahkan dipilih lagi secara proporsi, berarti bukan randomize. Bukan, tidak di random. Jadi dihapus kini nanti yang ada di halaman 52 yang Anda nyatakan bahwa
dipilih secara acak atau random. Nggak ada di cuma. Karena tidak konsisten. Di sebelah Anda mengatakan dipilih secara purposif. Jadi hapus salah satunya di. Jadi di halaman 55 Anda mengatakan purposif. Di halaman 52 tertulis di random. Random berarti acak kelas. Sementara di sini tidak ada random, masing-masing 18. Lalu kemudian secara purposif menentukan kelas A sebagai kelas kontrol, 3B sebagai kelas eksperimen. Kenapa begitu? Kenapa misalnya B yang dijadikan kelas eksperimen 3A jadi kelas kontrol? Apa alasannya? Alasannya Bu, karena dalam sekolah tersebut dua kelas saja, yaitu Dua kelas. A dan B, dan yang menjadi pertimbangan kelas eksperimen di sini menggunakan tadi sampling purposif, langsung menentukan kelas eksperimen, kelas B dan kelas kontrol untuk kelas A. Kelas kontrol, apa alasannya? Karena purposif toh. Kalau purposif harus punya alasan rasional. Kenapa kelas A yang menjadi kelas kontrol, kelas 3B menjadi kelas treatment? Penentuan kelas 3B sebagai kelas eksperimen dan kelas 3 sebagai kelas kontrol karena kedua kelas tersebut memiliki jumlah peserta didik yang sama. Biar beda enggak apa-apa. Itu bukan Dan kecerdasan alasan. yang sama. Biar tidak sama enggak apa-apa juga. Kan S-bar-nya diambil. Nilai rata-ratanya. Jadi ini tidak bisa menjadi alasan untuk mempurposif. Kemudian dikatakan kecerdasan yang sama mustahil. Ini saja 3 orang tidak sama kecerdasannya. Nah, jadi ganti ke alasan purposifnya di. Kalau memang di purposif. Ya. Kalau di randomize, yang 36 orang ini diundi. Siapa yang masuk kelas treatment, siapa yang masuk kelas kontrol, tidak peduli apakah dia 3A atau 3B. Buatkan kelas. Kalau pakai randomize itu ini ya, jadi ganti alasannya di tak rasional gitu. Tidak bisa diterima alasan untuk mempurposifkan. Jadi meskipun banyak juga yang salah ketik ya. Untuk ini. Jadi kira-kira apa yang mau diakan? Game melalui PowerPoint. Kalau saya Bu lebih tetap pada untuk mengukur hasil belajar. Toh, bukan meningkatkan, untuk mengukur. Kan tadi itu tes, berarti mengukur. Untuk mengukur hasil belajar tadi pengukuran, bukan pembelajaran. Kalau itu tadi yang surat tangga dengan spin. Ya, yang tadi. Saya kira itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak catatan saya kira dari Ibu Prof, mulai dari tadi latar belakangnya sampai kepada uji tesnya, uji yang mudah-mudahan sudah dicatat semua, direkamnya, direkam, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu. Direkam sebentar penuh langsung dihapus. Baik, terima kasih banyak Ibu Prof sudah banyak masukan-masukan untuk menjadi pengajar. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Musdalifah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hajah Hamdana MSI selaku penilai penguji utama, Bapak Dr. Usman MAG selaku Ketua Sidang,
pembimbing utama sekaligus penguji. Yang saya hormati Dr. Abdul Halik MPDI, Sekretaris Sidang, pembimbing pendamping sekaligus penguji. Implementasi media pembelajaran berbasis games. Saya sedikit mengerti alur kenapa kamu mengambil judul ini ya, implementasi. Bukan instrumennya yang ini kami media pembelajaran, seandainya ini kualitatif, seandainya ya. Tapi karena yang diambil desainnya adalah kuasi eksperimen, judulnya mestinya jangan langsung implementasi. Biasanya kita menggunakan kata efektivitas atau penggunaan, karena implementasi itu menganut banyak hal, apa ya, dituntut dipenuhi, ya, banyak hal. Makanya kerangka pikirmu begitu, karena judulmu implementasi, ada yuridisnya, ada normatifnya, ya kan? Tapi kalau eksperimen, pre, kuasi, true eksperimen itu lebih bagus menggunakan efektivitas. Nanti akan, kalau misalnya ingin kau kaji lebih jauh, misalnya nanti meningkat, kenapa bisa meningkat? Ya kan? Boleh seperti itu. Ataukah seperti saran Ibu Prof tadi, R&D, dengan resikonya ya waktunya agak panjang karena ada uji kelayakannya, ada berulang kali kan kalau R&D. Dan sebenarnya memang harus begitu ya untuk tingkat pasca ya Prof ya. Karena mengapa? Naik tingkat kan dari S1, ya kan? Iya, gimana Pak Ketua? Sarannya Ibu Prof itu layak, karena Ibu Prof juga R&D, kan nanti itu akan berkembang jadi disertasi deh. Jadi S2 itu sebenarnya cuma jembatan kita, jadi itu bisa diangkat menjadi disertasi dengan lengkap, sudah lengkap metode, ditambahkan nanti bukan lewat memang kau bikinkan aplikasi langsung, tidak usah lewat PowerPoint, ya kan? Oh, itu kan jauh lebih bagus kan, ini sederhananya lewat PowerPoint, karena PowerPoint itu ada ada alatnya, ada toolsnya untuk kita buat seperti itu. Ya, sana anak presentasi S1 itu kan dia pakai model ini langsung, jadi tidak perlu dia pindah-pindah kursor kan, tinggal klik saja. Ya, untuk zamannya S1 masih di S1 ya, masih ini 2000-an lah. Nah, itu yang pertama untuk judulnya. Saya tanya dulu, ini kuasi atau true eksperimen? Kuasi eksperimen. Kalau kuasi eksperimen itu seharusnya kelasnya itu satu kelas saja yang dibagi, jadi kelas kontrol, kelas eksperimen. Kalau kuasi, kalau true itu baru dua kelas berbeda, iya kan? Iya, nampak tuh mengkaitkan teman. Kuasi di sini. Iya, berarti kan satu kelas itu kok bagi kontrol dan eksperimennya, jadi dua bersamaan di treat ya. Nanti butuh teman pembantu mestinya, karena harus di treat bersamaan itu dengan kontrolnya. Jangan hari ini di treat kelas eksperimennya, besoknya yang kontrolnya yang diajar. Itu harus bersamaan. Idealnya untuk menghasilkan hasil yang seimbang. Kan biasa kan anak SD, aku kemarin diajarkan bagaimana, ya biasa begitu anak SD. Jadi nanti langsung nih hasil yang kau inginkan tuh, karena dia sudah dapat bocoran dari ini. Nah, salah satu mengakalinya paginya kontrol, siangnya eksperimen, gitu mengakalinya. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada yang peneliti pembantu yang saya teman yang bisa digaji 100.000 bantu Kak dulu untuk tuh sekali observasi. Karena eksperimen tidak bisa dikerja kalau sendiri. Dari yang paling sederhana sampai yang paling. Nah, terus yang itu dulu untuk kontennya, kemudian di rumusan masalah kalau kita eksperimen itu pertanyaannya sebenarnya cuma satu, meningkat atau tidak meningkat, atau efektif atau tidak efektif. Nah, biasanya juga kalau misalnya kan kalau naik sedikit dari kuasi itu kan PTK, ya kan?
naik sedikit, itu baru ada analisis kualitatifnya. Kalau eksperimen enggak jinda, paling ini. Jadi disederhanakan, jangan deh bagaimana implementasi, enggak usah. Jadi atau nanti dia bimbingan sama ini, sama komisi pembimbing ya. Kemudian harusnya ada end gain score-nya. Pernah dengar end gain score? Pernah. Nah, terapkan itu. Nah, kalau jadi ini nanti tetap dikuasai eksperimen. Jadi nanti akan kelihatan bagaimana peningkatan itu. Ya, kelihatan nanti di situ. Meningkat dan tidak meningkatnya pakai end gain score, kan memang itu yang harus dipakai kalau eksperimen. Rupanya mahasiswa kita yang dulu itu belum dibaca atau apa, jadi hanya membandingkan pretest dan post testnya, padahal kan enggak ya, ada ini. Kemudian untuk pengetikannya sedikit ini ada tambahan dari Ibu. Setahu saya itu penggunaannya itu kan X1 24 pt ya, tapi kelihatannya ini 1,5 spasi. Terus kutipan ayatnya seharusnya dilengkapi dengan kutipan hadisnya. Atau ada nih Kak? Tidak ada. Tidak ada, jadi ya ini ada catatan saya di sini, nanti kau perbaiki di sini. Nanti lengkapi hadisnya. Kalau mau ambil ayatnya, biasanya ayat itu digunakannya bukan di pendahuluan loh, di kajian teori. Kan nanti begini, prinsip eksperimen itu dekat-dekat dengan prinsip kuantitatif, ya kan, desain kuantitatif, yaitu membuktikan teori. Nah, tapi kenapa kita sarankan sebenarnya untuk PTK atau R&D? Karena dia sudah memuat kualitatif di situ. Jadi sambil membuktikan teori, kita juga membangun teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada menjadi teori yang lebih luas. Oke. Nah, jadi di sini di bagian latar belakang itu dikasih kuat kidasennya nih dengan resultnya nih. Bagaimana kondisi fakta sosial yang ada di situ, di sekolah itu, atau fakta yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana fakta teoritisnya, fakta literaturnya. Literatur itu kita memang lemahnya di bagian apa? Memang media pembelajaran bisa mumpunikah dia untuk meningkatkan hasil belajar? Atau dari faktor gurunya? Kan nanti akan terjawab di situ kan. Nah, itu next tingkat lah dari S1 ya. Kalau S1 itu enggak dituntut begitu, enggak sih. Tapi dari latar belakang itu harus ditegaskan dulu. Supaya nanti arahnya ketemu, mau nanti pakai langsung instrumennya ya. Uji penggunaan instrumennya berbasis game melalui PowerPoint atau gimana? Ya, nanti dikonsultasikan. Ada beberapa hal nanti saya beri catatan di sini yang paling penting. Terus tadi yang kelas kontrol dan kelas eksperimen didesain atau paradigma konseptualnya ya. Itu biasanya model ada di sini gambarnya, bukan kerangka pikir. Kerangka pikir? Iya. Oh, ini yang kau tabelkan ya, yang ditabel ya di halaman 53. Bukan begini, nah ini paradigma penelitiannya. Paradigmanya bukan begini. Modelnya, maksudnya tidak perlu ditabel itu, dan tidak perlu diberi penjelasan, kecuali ada nanti kau bikinkan sendiri paradigma penelitiannya. Ini. Nanti akan kelihatan di situ di random kah atau di purposif, dari jenis apa, true eksperimen atau quasi eksperimen. Pilih Maki, mau true atau quasi. Oke. Kalau quasi itu tidak, dia purposif. Kalau true itu random, tapi harus kelasnya. Seperti tadi, kelas 3A dengan 3B. Tapi kalau dia quasi, dia purposif tapi kontrol. Apa? Satu kelas saja, dibagi 2. Satu kelas untuk ininya. Jadi nanti arah gain score-nya ke situ.
Ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira banyak juga penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dr. Muslifa kemarin tadi, terutama sekali tentang desain penelitiannya kuasi eksperimen dengan true eksperimen yang menurut tadi penjelasannya dari materi itu kalau kuasi dia bisa 2 kelas, ternyata itu hanya untuk 1 kelas ya, penting untuk dipahami. Terus kemudian saya juga melihat ada instrumen tes ya di halaman 60. Sementara di game-gamenya juga tadi itu ada ada tesnya juga. Nah, mungkin nanti akan juga diperjelas pertanyaannya itu oleh tim penguji selanjutnya. Saya terima kasih Ibu Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Halik MPD. Makan sesi kedua nih. Silakan Pak. Sama bagi lagi. Iya deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Dewan Penguji, Ibu Prof. Dr. Haji Hamdan Masyarakat MSI, Ibu Dr. Musdalifah Muhammadun, Pak Dr. Usman M. Wabid, Pak Kesuban, hadir, Saudara Muhammad Sahrul. Jadi menarik sekali apa yang dipresentasikan hari ini. Dan saya sebagai pembimbing juga menyimak, diharapkan ya dicatat semua masukan-masukan dari Dewan Penguji yang luar biasa untuk melihat dari berbagai sisi, dari secara substantif maupun metodologis. Saya memulai dari aksentuasi penekanan di penelitian ini. Apakah penelitian yang Anda maksudkan ini, gamenya ini proses pembelajarannya atau dijadikan sebagai assessment tools? Diperjelas dulu. Apakah proses pembelajaran menggunakan game atau evaluasinya yang menggunakan game? Proses pembelajarannya Pak. Kalau tadi yang diperlihatkan instrumennya itu kan evaluasi. Jadi yang mana? Atau desainnya diganti. Jadi masuk Maksud di pembelajaran. di implementasi ya, evaluasi pembelajaran berbasis game ya. Nah, bungkus? Ya. Itu materi grade segala. Gitu ya. Kalau konsisten dengan judul awal ya berarti instrumennya yang diperbaiki. Karena ini mengarah kepada soal-soal ya, tagihan-tagihan, meskipun ya perlu dilengkapi ya, dengan aspek-aspek dalam penilaian. Jadi kira-kira gimana ya? Dia punya aplikasi lain. Ada Itu ada belajar. tanggapan? Coba buka PD belajar. Belajar itu konten. Belajar kontennya. Banyak di presentasi Evaluasinya dari saya lihat lebih banyak Iya, evaluasi permainan. Iya. Kalau gamenya tulisnya assessment tes. Nah, ini apa ini? Materi. Materi ini Pak. Ini Materi sebelum Mana gamenya? Nah, itu mau bertanya. nah, ini materi yang pertama. Terus Dia masih mau kemudian tanya, mana gamenya? keduanya tadi Ini game. belakang lah.
Ini ada 3 pilihan. spin. Ada Kasih konten itu gamemu. Konten. Instrumen tes. Nah ini Jangan tadi yang tes. diminta diperhatikan. Kalau misalnya dia pakai sistem kelompok ya, bukan per orang ini. bukan Pak. Kelompok, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok perempuan, kelompok laki-laki gitu. Nah, baru kemudian kalau misalnya diundi menggunakan apa? Bukan Dadu, apakah gurunya bawa dadu atau apa? Dadu Android. Dadu Android. Ya. Oh iya. Tidak, saya tanya dulu. Tabe, Siap. kenapa kau suka sekali pakai anu yang bau-bau judi? Sudah kita main yang tidak bisa dipakai. Ada dadunya kan? Bisa dilempar dadunya jadi Las Vegas, ada miskinnya. Itu juga suka bapak main game kartu. Domino. Kita kuning. Sekarang di sini yang untuk tanda kalau misalnya jawab benar kita Si scoring dia. Gimana? Susah kayaknya kalau aplikasinya PowerPoint gitu. Dia harus bikin aplikasi baru. Ya, terbatas kalau PowerPoint. Iya. udah dadunya di atas sama anu. Gambar saya. Tidak bisa turun, tidak diangkat-angkat. Daduan. Iya, saya kira penting di situ tadi dadu, Langsung dadunya terlempar, terus kemudian keluar nomornya. Iya, Keluar bisa nggak? nomor dipilih misalnya kalau 2 keluar, Baru coba tapi belum ada di referensi. Hah? Tidak ada dilihat di kan ini sebelumnya dilihat di YouTube sebagai referensi Minta bantuan buat ini. program anu yang biasa bikin aplikasi. Jangan kau semua, kecuali kalau kau memang jago IT tidak apa-apa. nah, tapi dia sudah bagus ini, dia sudah misalnya kalau dia dapat 2, maka akan tadi Klik muncul dulu, pertanyaan. Coba. Pertanyaan Klik apa? dua. Ah, di sini adanya Pak ada Seharusnya kan dia naik tangga ya. Ketiga. Iya. Nah, benar jawab. Dan langsung 12, bukan 2 lagi. kalau dia sanggup menjawab Pilih yang apa? salah dari Apa dulu. tadi? kalau Sanggup. benar jawabannya di sini maka Kata enggak? naik tangga, kalau salah tetap di sini. Begitu Coba pun dulu. dengan ular. Sama dengan Kalau salah dia turun. Ya, kalau salah dia turun, kalau benar tetap. Kalau ini warna ungu ada juga. Bisa dikasih warna biru itu lagi. dia masuk Jackpotnya. Masuk di situ nih. Kalau yang warna ungu, Warna ungu, di sini ada tantangannya, misalnya 8 mundur 5 langkah. Jackpot benar-benar sulit. Ya, ya. Memanfaatkan Jackpot Perkenalkan. memperkenalkan Perkenalkan kan. dari SD. dari SD kita harus tahu bahwa hidup ini penuh dengan perjudian. Bukan memperkenalkan ini, mengarahkan. Ke hal yang positif. Tapi memang menarik kan anak saya lihat itu sekarang. Perkenalkan. Tinggal mau Kita diarahkan suka saja. memang ulang tahun Iya. dari dulu itu. Dulu. Kenapa bukan Halma? Susah lagi. Jadi di mana proses pembelajarannya di situ dengan game ini evaluasi. Instrumen tes gini. Pengukuran. Gamenya dipindahkan ke teori. Nah, Coba tidak ada belajar. materi Ya. dan untuk lebih memantapkan materinya diselingi dengan games. biasanya kalau dapat nomor 2, tugasnya menghafalkan. Kalau kita tampil di atas, menghafal menyebut nama apa, ayat apa, atau doa apa. Itu supaya kelihatan proses pembelajarannya. Kalau langsung mengukur tingkat kemampuan, Tapi menjawab. Itu juga di Assessment saja. Kalau menurut saya, Ibu Prof, ini adalah permainan. Jadi meskipun dia tertulis, dia masih merupakan bagian daripada permainan, game. Sehingga dia belum memuat nilai di situ. Nanti dia akan nilai pada saat dia di sini. Dia dibagikan tes secara manual. Jadi di gamenya ini bukan tempatnya untuk mengukur hasilnya, tetapi untuk mendapatkan hasil evaluasinya ini nanti ada tesnya. Nah, ada saya lihat visi-visi tesnya ya. Dia Maksudnya Prof, judulnya itu harus diarahkan ke
evaluasi. Evaluasi. Iya. Bukan pembelajaran. Bukan, oh iya. Kalau dilihat gamenya gamenya ya Evaluasi. evaluasi. Dari mesti Langsung ada hasil. evaluasinya, gimana? Kalau saya lagi menilai bahwa ini sebenarnya masih merupakan bagian daripada game meskipun sudah evaluasi, karena di situ nanti mungkin ada ketawa-ketawa, Iya, betul. menarik. Dan judulnya memang harus diarahkan ke evaluasi. Ke evaluasi saja ya. Ya, bagus. Ya, itu saja. Evaluasi tadi seperti yang dikatakan Iya. Pak Dr. Halik, Evaluasi. Pak Ibu Prof juga. Implementasi. Oh, diimplementasinya dirubah Pak, jadi evaluasi pembelajaran. Ya, ya harus kayak begitu. Melalui games dong. Ya, Oke, silakan. bungkus. Bungkus. Oh, sudah dibungkus itu. Iya, Biar dikembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Halik sudah mengarahkan mahasiswa kita dan menemukan chemistry-nya untuk pengembangan, untuk merealisasikan proposalnya nanti di lapangan. Baik, terima kasih banyak kepada tim penguji kita pada hari ini. Saya barangkali menunggu sambil menunggu nilai ya. Kalau selesai mungkin jam-jam setengah Terima kasih. nggak boleh